Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Hairudin, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut, menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Refleksi ini menggunakan model facts, feeling, finding, future. Facts atau peristiwa. Pada tanggal 15 Maret 2024, calon guru penggerak angkatan 10 resmi dibuka oleh Kemendikbudristek, yaitu Dirjen GTK Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD dan Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan Bapak Dr. Kasiman melalui channel YouTube Dirjen GTK Kemendikbud RI yang diikuti calon guru penggerak angkatan 10 se-Indonesia. Setelah acara pembukaan resmi secara nasional pada hari yang sama, pukul 14.00 WITA hingga 16.00, dilakukan juga pembukaan oleh Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau menyampaikan pesan bahwa selama mengikuti pelatihan sebagai guru penggerak, para peserta harus tetap berkomitmen dan tidak berhenti di tengah jalan, karena mereka adalah guru-guru terpilih. Tidak boleh menggunakan kendala-kendala sebagai alasan yang menghambat proses pembelajaran. Setelah sesi Zoom meeting, seluruh peserta guru penggerak angkatan 10 diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang tersedia di LMS pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 di SMK SPP 1 Pelaihari Kalimantan Selatan telah diadakan lokakarya orientasi secara tatap muka. Acara dimulai pukul 8 dan berakhir pukul 16.00 WITA. Saya merasa beruntung bisa mengikuti lokakarya ini yang dipandu oleh Bapak Selamat Mulyadi SPD dan beliau sebagai pengajar praktik. Lokakarya orientasi ini sangat menyenangkan dan menjadi kesempatan pertama bagi saya untuk mendapatkan pengetahuan dalam pelatihan guru penggerak dan mempersiapkan diri untuk tahap-tahap pelatihan selanjutnya. Saya berharap dapat menyelesaikan program calon guru penggerak angkatan 10 ini dengan lancar. Pengajar praktik sangat menyenangkan dalam menyampaikan materi dan mereka memberikan semangat kepada kami peserta calon guru penggerak angkatan 10 untuk selalu belajar dengan sukacita. Kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 dimulai dari mempelajari modul 1.1 tentang mulai dari diri dan eksplorasi yang dilaksanakan pada hari Selasa 18 Maret 2024. Konsep di forum diskusi yang dipimpin dan dipandu oleh fasilitator. Dari kegiatan mulai dari diri dan eksplorasi konsep, kami mengetahui dan mulai memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan sesama teman calon guru penggerak. 2 pekan sudah berjalan, dimulai dari 18 Maret sampai dengan 28 Maret 2024. Saya menambah wawasan, mengasah kemampuan melalui LMS tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bersama fasilitator Bapak Yusmanto. Adapun serangkaian kegiatan yang telah saya lewati adalah A. Pengenalan LMS yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2024. B. Forum diskusi modul 1.1 di ruang diskusi virtual pada tanggal 19 Maret 2024. C. Ruang kolaborasi penugasan kelompok pada tanggal 20 Maret 2024. D. Presentasi kelompok pada hari Kamis 21 Maret 2024. E. Melakukan pertemuan tatap muka luring di lokakarya orientasi pada hari Sabtu 23 Maret 2024. F. Elaborasi pemahaman modul 1.1 pada hari Rabu 27 Maret 2024. Model yang kedua, feeling atau perasaan. Sudah 2 minggu berlalu sejak saya bergabung dalam serangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak. Pada awalnya saya merasakan kebanggaan karena dapat menjadi bagian dari program calon guru penggerak yang memberikan kesempatan
emas bagi saya untuk belajar dan mengembangkan kompetensi diri serta turut berperan dalam perubahan pendidikan. Namun, dalam perjalanan terbesit keraguan apakah saya mampu mengikuti kegiatan dengan baik, mengingat adanya konflik jadwal antara kegiatan sekolah dan kegiatan lainnya. Meskipun demikian, saya tetap bersemangat dengan optimis untuk menghadapi tantangan ini. Saya berkomitmen untuk memanfaatkan setiap kesempatan dan sumber daya yang ada guna meningkatkan kemampuan sebagai guru penggerak. Saya akan menjaga keseimbangan antara kegiatan sekolah dan program ini, serta berupaya mengatasi kendala yang muncul. Saya yakin bahwa dengan ketekunan dan dedikasi saya dapat menghadapi tantangan ini dengan baik dan meraih hasil yang memuaskan. Selama 2 pekan pula mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya telah memperoleh banyak ilmu yang sangat berharga. Melalui pendidikan ini, saya belajar tentang esensi menjadi seorang guru yang sesungguhnya. Bagaimana tugas seorang pendidik adalah untuk mengabdi pada anak-anak serta merancang strategi dan metode pembelajaran yang dapat mewujudkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga belajar tentang pentingnya mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kebutuhan zaman, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai sosio-kultural dan budaya yang ada. Partisipasi dalam serangkaian kegiatan platform LMS membuka mata saya bahwa pemahaman saya tentang pendidikan dan pengajaran masih jauh dari konsep dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran mandiri dan mempelajari modul-modul ini, saya berharap dapat menjadi seorang pemimpin pendidikan yang sesuai dengan tuntunan zaman dan berakar pada jati diri bangsa. Saya ingin menjadi pendidik yang tergerak, aktif bergerak, dan mampu menggerakkan orang lain menuju perubahan yang positif dalam dunia pendidikan. Saat ini, saya berusaha menerapkan konsep dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Saya merasa penting untuk mencintai dengan tulus anak didik yang saya bimbing. Ketika ada anak yang bermain di kelas, saya tidak langsung marah, tetapi lebih mengarahkan pada hal-hal yang positif, menyenangkan, dan mendukung pembelajaran. Salah satu ide yang muncul dalam pikiran saya adalah menggunakan media video ekspresi sebagai sarana pembelajaran agar suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Saya berharap dengan pendekatan ini saya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menginspirasi dan memotivasi anak-anak untuk belajar dengan gembira. Yang ketiga yaitu finding pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya bertekad untuk sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam peran saya sebagai pendidik, saya menyadari betapa pentingnya peran seorang pendidik yang berkualitas, dan saya akan berusaha terus terbuka terhadap perubahan serta mengikuti perkembangan teknologi untuk mengadaptasikan sesuai dengan konteks sosio-kultural budaya. Saya berkomitmen untuk menjadi guru yang diidolakan oleh murid-murid dengan menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan berfokus pada kepentingan murid. Saya akan terus belajar dan berinovasi serta mengeksplorasi kemampuan saya yang belum termanfaatkan secara maksimal, sehingga pembelajaran saya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Semua ini dilakukan semata-mata untuk menciptakan pendidikan yang memerdekakan anak, memungkinkan mereka mengembangkan kompetensi sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Saya sangat menyadari bahwa pendidikan dan pengajaran harus selaras dengan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air tetap terjaga. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya persiapan untuk kepentingan hidup manusia baik dalam konteks sosial
maupun budaya secara luas. Ini berarti bahwa pendidikan adalah usaha yang bertujuan untuk membentuk mental dan karakter bangsa sesuai dengan lingkungannya. Filosofi pendidikan tersebut juga menggarisbawahi bahwa setiap anak memiliki bakat dan potensi unik. Ki Hajar Dewantara menekankan perlunya melihat anak sebagai individu yang unik dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, kita perlu melakukan asesmen diagnostik awal untuk memahami kebutuhan, profil, gaya belajar, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi setiap anak. Dalam hal ini, pendidikan harus merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak, dengan prinsip utama yaitu berfokus pada anak. Selain itu, berproses pendidikan dan pembelajaran juga harus mengintegrasikan nilai-nilai budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia, dengan mengarah pada pencapaian profil pelajar Pancasila yang meliputi iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Model yang terakhir atau yang keempat, future atau penerapan. Mengikuti pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya merasa termotivasi untuk mengupayakan yang terbaik dalam proses pendidikan dan pengajaran guna mencapai tujuan pendidikan yang sejalan dengan konsep dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang ingin saya lakukan antara lain mengubah metode dan model pembelajaran di kelas agar siswa dapat menyelesaikan tugasnya dengan kreativitasnya sendiri, tetapi tetap relevan dengan materi yang diajarkan. Saya juga berusaha mengubah pandangan bahwa anak bukanlah kertas putih kosong, melainkan individu yang telah memiliki pengalaman dan tugas pendidikannya adalah memperkaya pengalaman tersebut. Saya juga melihat anak lebih dari sekedar nilai, tetapi lebih fokus pada proses pembelajaran. Selain itu, saya merancang dan melaksanakan asesmen diagnostik awal untuk memahami profil anak serta merancang pembelajaran yang sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Saya juga mengadakan kesepakatan di awal pembelajaran dan menerapkan metode pembelajaran kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan agar pendidikan lebih berpusat pada peserta didik. Demikianlah refleksi jurnal 2 mingguan untuk modul 1.1 yang dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara memberikan motivasi dan inspirasi bagi saya sebagai pendidik untuk mengubah paradigma dan praktek pembelajaran yang lebih berfokus pada peserta didik. Saya menyadari pentingnya melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, menghargai keunikan dan potensi setiap anak, serta mengintegrasikan nilai-nilai etika dan kebudayaan dalam pembelajaran dan menerapkan pemikiran dan konsep Ki Hajar Dewantara. Saya berharap dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memperkaya pengalaman belajar siswa, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mampu anak-anak dalam mengembangkan potensi mereka secara optimal.